Halo teman-teman Sobat CPNS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Untuk hari ini, video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan soal tes intelijensi umum. Jadi akan ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Hasil operasi dari 2,5 ditambah 2 per 5 dikali 3 per 2 dibagi 2 dikurang 0,8 adalah. Nah, di sini ada 4 operasi perhitungan ya teman-teman. Jadi ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Uh, jadi yang kita pertama selesaikan adalah perkalian dan pembagiannya ya teman-teman. Jadi kita buat dalam kurung dulu. Nah, kita tulis ulang 2,5 ditambah 2 per 5 dikali 3 per 2. Nah, ini operasi pembagian kita ubah jadi perkalian supaya memudahkan kita menghitung. Jadi karena sudah diubah berarti 2 ini menjadi 1/2 dikurang 0,8. Oke, 2,5 ditambah, ini kita sederhanakan berarti 2 dengan 2 ini habis ya, berarti tinggal 3 kali 1, 3 per 5 dikali 2 itu adalah 10 dikurang 0,8. Oke, 2,5 ditambah 3 per 10 itu kan sama dengan 0,3 ya teman-teman. Ini dikurang 0,8. Jadi 2,5 ditambah 0,3 itu berarti 3,8, kemudian dikurang 0,8, maka hasilnya adalah 2. Maka opsi jawaban yang paling tepat ada di pilihan jawaban A. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, untuk soal yang kedua, hasil operasi dari 4 dibagi 1/6 tambah 2 per 5 dikali 7, 3 per 2 adalah. Nah, di sini berarti kita selesaikan itu adalah ini dan ini ya teman-teman. Kemudian ini dan ini. Oke, 4 dibagi 1/6. Kalau kita ubah jadi perkalian, maka 4 dikali 6 ya. Berarti ini adalah 24. Oke, ditambah. Kita perhatikan 2 per 5. Jadi 2 per 5 dikali 7 kali 2. Ini kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 7 kali 2, 14. Tambah 3 berarti 17 per 2 ya. Nah, 24 ditambah, ini kita bisa sederhanakan, ini habis, berarti tinggal 17 per 5. Oke, 17 per 5, 17 per 5 itu kan berarti kalau kita hitung manual, ini 5, berarti 3, 3 kali 5, 15, 7 kurang 5, 2, ini berarti koma, ini ada 0, 20, nah 4 kali 5, 20, berarti 3,4. Nah, 24 ditambah 3,4 itu sama dengan 27,4. Maka opsi jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban A. Oke, untuk soal yang ketiga. Sebuah motor listrik mampu menempuh perjalanan sejauh 140 km setelah melakukan pengisian ulang selama 4 jam hingga penuh. Jika motor listrik tersebut hanya diisi daya selama 3/4 jam dari total waktu maksimalnya, maka berapakah jarak tempuh motor listrik tersebut? Nah, kita buat informasinya dulu ya teman-teman. Kita tulis informasi yang ada. Di sini dikatakan bahwa 140 km itu mampu menempuh jarak sejauh 140 km setelah diisi ulang selama 4 jam. Maka kita buat 140 km jaraknya, waktunya itu adalah 4 jam. Nah, jika motor listrik tersebut hanya diisi daya selama 3/4 jam dari total waktu maksimalnya, nah, di sini bukan kita pakai 3/4 ya teman-teman, tapi kita cari informasinya. Di sini kan dikatakan 3/4 dari total waktu maksimalnya. Nah, total waktu maksimal terisi penuh itu kan 4 jam. Jadi kalau 3/4 dikali 4, nah berarti di sini tinggal 3 jam ya teman-teman. Jadi pengisiannya itu hanya 3 jam. Nah, ini adalah jaraknya, berapa jarak yang ditanyakan, kita misalkan dengan X. Baik, kita perhatikan waktu pengisian dari 4 jam ke 3 jam, berarti ini berkurang ya. Waktu pengisiannya ini berkurang, otomatis jarak tempuh dari motor listrik tersebut itu pasti akan berkurang juga menjadi lebih sedikit. Nah, karena di sini berkurang, di sini juga berkurang, ini disebut sebagai perbandingan senilai karena sama ya. Jadi ini senilai. Karena senilai maka kita akan kali silang. Nah, berarti 4 dikali X sama dengan 140 dikali 3. Ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2 kanan dan kiri ya teman-teman. Ini dibagi 2, itu tinggal 2, ini dibagi 2 tinggal 70. Nah,
Berarti X sama dengan 70 dikali 3 itu kan 210 per 2. Ini 210 dibagi 2 adalah 105 kilometer. Oke, berarti opsi jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban D. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah membahas soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Tryout Sobat CPNS. Caranya sangat mudah, kalian cukup mengunjungi web kami di www.sobatcpns.com. Nah, selanjutnya kalian akan login dan mendaftar menggunakan email kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian mendaftar, kalian akan masuk pada laman ini. Nah, di sini ada paket tryout saya, jadi teman-teman klik. Nah, di sini tersedia ada tryout SKD CPNS dan tryout SKD kedinasan ya. Menu belajar, ada pilihan beli paket. Teman-teman klik beli paket. Nah, di sini ada 3 paket belajar SKD CPNS, terdiri dari SKD Premium CPNS seharga 99.000 per tahun, SKD Platinumnya itu 175.000 per tahun, dan paket kedinasan itu 99.000 per tahun. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Segera daftar di tryout kami. Next, kita ke soal yang keempat. Sebuah bus biasanya akan menempuh perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta selama 9 jam jika menggunakan kecepatan 56 km per jam. Jika bus tersebut ingin tiba 1 jam lebih cepat dari jadwal biasanya, maka kecepatan yang digunakan adalah. Oke, kita tulis informasi yang diberikan. Di sini 9 jam itu menggunakan kecepatan 56 km. Jadi 9 itu 56 km. Nah, bus tersebut ingin tiba 1 jam lebih cepat, berarti waktu tempuhnya menjadi 8 jam, karena 1 jam lebih cepat berarti 8 jam. Nah, maka kecepatan yang digunakan adalah, ini kita misalkan dengan X ya. Kita perhatikan ya teman-teman, karena waktu tempuhnya menjadi lebih singkat dari 9 ke 8, ini berkurang ya, 9 ke 8 berarti menjadi berkurang, otomatis logikanya itu adalah kecepatannya harus lebih besar ya teman-teman. Jadi ini bertambah. Jadi uh, karena ingin tiba lebih cepat, maka kecepatannya harus ditambah. Nah, kita perhatikan di sini berkurang sedangkan kecepatannya bertambah, maka ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Jadi ini tidak sama ya, jadi berbalik nilai. Karena berbalik nilai, maka kita akan kali lurus. 8 dikali X sama dengan 56 dikali 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 56 dibagi 8 ya. Ini dibagi 8 itu 7. Ini 8 bagi 8 1. Oke, berarti X sama dengan 9 kali 7 itu adalah 63 ya. 63 km per jam. Maka opsi jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban D. Baik, kita ke soal yang terakhir. Nah, di sini ada soal latihan ya, teman-teman. Sebuah mobil listrik merek X diketahui dapat menempuh jarak 400 km setelah di-charge selama 3 jam. Jika mobil tersebut hanya diisi selama 2,5 jam, jarak tempuh mobil listrik tersebut adalah. Nah, teman-teman cari jawabannya ya, teman-teman. Kemudian di-share di kolom komentar. Oke, mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat dan selamat belajar.